Jumlah penduduk beragama. Jumlah penduduk beragama. Agama Islamnya 1155. Hindunya 212. Kristen 9. Katoliknya 8. Sunda Kelapa merupakan desa kecil yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Di Sunda Kelapa, mayoritas dan minoritas hidup saling berdampingan tanpa adanya konflik. Oleh karena itu, Sunda Kelapa bisa disebut sebagai desa yang penuh dengan toleransi. Tetapi ada satu hal yang membuat saya tertarik, yaitu tentang agama Hindu yang berada di desa Sunda Kelapa. Kronologisnya, desa Sunda Kelapa ini adalah daerah transmigrasi sosial yang didatangkan dari desa Sunda Kelapa, Betawi, Jakarta. Ini penduduk pertama. Kemudian, karena profesi beliau tidaklah di pertanian, banyak yang nggak betah di sini. Jadi beliau banyak yang angkat kaki. Kemudian datanglah tokoh kami atau sesepuh kami dari daerah Palembang. Ya, beliau melobi dengan kepala desa di sini bahwa lokasinya masih terbentang luas dan posisinya masih hutan belantara, hutan lebat. Ya, sehingga kami melobi dari pihak-pihak aparat desa, kami diarahkan untuk menghadap ke Kementerian Sosial dan Dinas Transmigrasi. Kami mendapatkan izin untuk membuka lahan di sini dengan persyaratan adalah proyek lingkungan pondok sosial. Itu masalah namanya dulu Liposos. Liposos. Ya, jadi lingkungan pondok sosial. Bagi kami tidak masalah. Karena kami tentang identitas nama itu nggak pengaruh, yang penting kami bisa bercocok tanam, kami bisa hidup, itu tujuan kami. Nah, sehingga sesuai dengan perkembangan waktu, sampailah pada pelayanan pemerintah, dan kami di sini sudah mendapatkan corona dan dibuatkanlah akta kepemilikan berupa sertifikat daerah ini mutlak menjadi desa, sepakat kami, desa Kampung Tengah. Ini desa Kampung Tengah Sunda Kelapa, sehingga sekarang juga kami masih berdomisili di sini. Konsep ketuhanan umat Hindu ini bahasa dasarnya itu adalah Ekam Ewam Adwitiyam Brahman. Sesungguhnya Tuhan itu tidak ada duanya. Tetapi Sad Wiprah Bahuda Wadanti, bahwa orang-orang yang arif dan bijaksana, orang-orang tertentu mengetahui dan bisa menyebut Tuhan itu dengan banyak nama. Tentunya disesuaikan dengan fungsi, manifestasi dan fungsinya. Umpama kita mempunyai
keperluan kepada Tuhan yang manifestasinya sebagai penguasa api. Kita mohonnya ke sana. Penguasa air, penguasa alam, penguasa kemakmuran, atau yang maha pengasih dan penyayang. Jadi namanya itu khusus, hanya orang-orang tertentu yang dapat menyebutkan itu. Nah, pada konsep dasarnya itu ekam ewam adwitiyam brahman, sesungguhnya Tuhan itu tidak ada duanya. Jadi paham kan? Jelas ada, agama apapun pasti ada waktu wajib. Waktu wajib keseharian dinamakan Tri Sandhya. Jadi 3 kali kita melaksanakan persembahyangan. Waktunya menjelang subuh, tengah hari, dan Sandhya Kala. Jadi Surya Sewanam, Madhya Sewanam, dan Sandhya Sewanam. Itu waktu ya. Kemudian apakah agama Hindu di Indonesia berbeda dengan Hindu di India? Tentu ada perbedaan ya. Hindu di Indonesia saja sudah tidak sama. Di mananya berbeda, bukan pemahaman agamanya yang berbeda, tetapi kearifan lokalnya berbeda. Kalau yang Hindu Karo dia tidak begitu memakai tentang sarana simbol tadi atau sesajen. Atau Hindu Jawa, beliau memakai sesajen hanya simbol tanpa digubah, jadi tentang seni. Kalau Hindu di Bali dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk seni dan suatu keindahan atau sundaram. Nah, karena konsepnya seperti ini. Apabila hati kita sudah terbawa dalam satu keindahan, otomatis keheningan akan tercipta. Setelah keheningan itu tercipta, otomatis fokus kusuk kita kepada Yang Maha Pencipta itu akan terwujud. Nah, di sana tujuannya suatu keindahan harus didukung juga dengan situasi dan kondisi untuk menghadap beliau kan gitu. Kalau hati kita lagi ngurundel, lantas kita laksanakan juga kewajiban kita sembahyang juga, itu percuma. Bahkan sebaliknya mungkin berdosa malah kan gitu. Jadi harus dengan keadaan yang hening, tenang, kusuk. Mudah-mudahan bisa diterima ibadah kita. Kemudian Cara pandang toleransi umat Hindu. Nah, jadi kalau berkaitan dengan cara pandang, otomatis sekarang kita berkomitmen harus segala sesuatunya itu dimulai dari diri pribadi kita sendiri. Nah, contohnya kita berbuat. Kalau kita berbuat yang kurang tepat atau yang jelek kepada orang lain, sesuai dengan hukum karma, kita juga akan menerima hal yang serupa dan bahkan lebih daripada itu. Namun di sisi lain, rasa menghargai ini harus kita tingkatkan. Karena apa? Karena Wasudewa Kutumpakam, bahwa kita semua ini adalah bersaudara. Itu dasarnya.
Nah, dari bahasa Wasudewa Kutumbakam, maka ada istilah kita harus selalu menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan, antara manusia dengan alam. Itu pengertian daripada Wasudewa Kutumbakam.